Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan boleh ada sebagaimana kita ada di tengah-tengah kita menjalani hidup ini dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Pagi hari ini mari kita sediakan diri dan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sungguh bersyukur buat segala anugerah Tuhan yang kami nikmati sampai pagi hari ini. Pagi ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Engkau berkati kami semua ya Bapa. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan membaca bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat 32. Lukas 15 ayat 32, demikian firman Tuhan, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu yang telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Puji Tuhan, tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian pagi hari ini yaitu pemulihan. Sekali lagi tema firman Tuhan yaitu pemulihan. Satu kisah yang tidak asing bagi kita sekalian, khususnya di dalam Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-32, kisah tentang perumpamaan anak yang hilang. Satu kisah yang mungkin kita sudah dengar sejak dari sekolah minggu. Bahkan kisah ini tidak asing di telinga kita. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, saya ingin membawa kita untuk kita memperhatikan bersama-sama, kita melihat bersama-sama apa yang terkandung di dalam kisah perumpamaan anak yang hilang ini. Apa yang Tuhan ingin kita pahami bersama-sama lewat kisah perumpamaan anak yang hilang ini. Apa yang harus menjadi perenungan kita bersama-sama lewat kisah perumpamaan anak yang hilang ini. Melalui tema yang saya sampaikan yaitu pemulihan. Nah, hal yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada setiap kita yaitu Tuhan ingin adanya pemulihan hubungan antara kita dengan Dia. Yang pertama, Tuhan ingin adanya pemulihan hubungan antara saudara dan saya dengan Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-20, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-20 di sana dikatakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat ada sebuah pemulihan hubungan antara anak yang hilang dan bapaknya. Anak yang hilang, dia kembali kepada bapaknya. Dan firman Allah menjelaskan kepada kita ketika ia masih jauh, bapaknya melihat dia, maka bapaknya berlari mendapatkan anak itu. Bapaknya apa? Merangkul dan mencium dia. Sebuah hubungan yang Tuhan ingin
menjadi sebuah prioritas di dalam hidup kita hari-hari ini. Untuk kita kembali membangun hubungan kita dengan Bapa di surga. Membangun hubungan kita dengan Allah, dengan Tuhan kita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari-hari yang sedang kita jalani ini, kita melihat bahwa dengan kondisi pandemi ini, ada banyak hubungan yang mulai dipulihkan. Baik hubungan di dalam keluarga, baik hubungan di dalam rumah tangga, bahkan hubungan kita kepada Tuhan. Tuhan ingin ada sebuah pemulihan. Mungkin kita dulu jauh dari Tuhan, atau mungkin sampai hari ini kita masih jauh dari Tuhan. Dengan segala hal yang kita kerjakan, dengan segala hal yang kita lakukan, dengan segala kesibukan-kesibukan kita mungkin begitu jauh dari Tuhan. Tapi pagi hari ini lewat firman Tuhan, Tuhan ingin kita kembali kepada Dia. Tuhan ingin kita kembali membangun hubungan kita dengan Tuhan. Agar apa? Hubungan kita kembali dipulihkan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan sampai keadaan hari-hari ini membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Kondisi hari-hari ini bukannya membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, tetapi malah kita semakin jauh dengan Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan, hal pertama yang perlu kita pahami dan renungkan bersama-sama di tengah-tengah keadaan kondisi situasi hari-hari ini, mari bangun hubungan kita kembali dengan Tuhan. Biarkan ada sebuah pemulihan hubungan antara saudara dan saya dengan Tuhan di tengah-tengah kita mengiring dan melayani Dia. Jangan biarkan hubungan kita semakin jauh dari Tuhan, tapi biarlah kita semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat dengan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada berkat yang akan kita nikmati. Ada berkat yang akan kita alami ketika kita membangun kembali hubungan kita dengan Tuhan, menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Kita kembali mendekatkan diri dengan Tuhan. Ada berkat-berkat yang akan kita nikmati. Ada berkat-berkat yang akan kita alami di dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, melalui kisah perumpamaan anak yang hilang ini, hal yang kedua yang kita perhatikan bersama-sama, yaitu Tuhan ingin memulihkan status kita sebagai orang-orang percaya. Yang kedua, Tuhan ingin memulihkan status kita sebagai orang-orang yang percaya. Di dalam ayat yang ke-22, di sana dikatakan, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah apa? Pemulihan status. Anak yang hilang, dia ada di dalam keadaan keberdosaan. Tetapi ketika dia kembali kepada bapaknya, bapaknya memulihkan statusnya kembali. Diberikan apa? Jubah. Ya. Diberikan apa lagi? Cincin. Diberikan apa? Sepatu. Ini adalah apa? Ini adalah pemulihan status sebagai anak Bapa. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saudara dan saya adalah anak-anak Bapa, yaitu Bapa di surga. Itu sebabnya sebagai anak-anak Bapa di surga, mari kita mau menjaga status kita di hadapan Tuhan. Jangan membiarkan status kita hilang. Jangan sampai kita lupa dengan status kita.
Tapi Tuhan ingin, Bapa ingin memulihkan status kita sebagai anak-anak Bapa, sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan ingin memulihkan kembali status kita. Banyak hal yang membuat status kita menjadi tidak jelas. Ada dosa, keinginan-keinginan daging, hawa nafsu, membuat status kita menjadi tidak jelas. Tetapi pagi hari ini lewat firman Tuhan, Tuhan ingin memulihkan setiap keberadaan kita, memberikan status yang jelas di dalam kehidupan kita. Dia memberikan jubah yang indah, memberikan cincin, memberikan sepatu. Ini bicara tentang apa? Dia memberikan, membawa kita kembali ada pada status kita yang sesungguhnya, yaitu sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai anak-anak Allah, firman Allah berkata bahwa kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Sebagai ahli waris kerajaan Allah, firman Allah berkata kita dapat memanggil dia ya Aba ya Bapa. Kita berseru kepada dia ya Aba ya Bapa. Dan sebagai ahli waris, maka kita berhak menerima janji-janji Allah, janji-janji Bapa di dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hal yang pertama yang sudah kita lihat bersama-sama pagi hari ini, lewat kisah perumpamaan anak yang hilang ini, kita belajar hal yang pertama. Tuhan ingin ada pemulihan hubungan antara saudara dan saya dengan Bapa di sorga, antara saudara dan saya dengan Allah, dengan Tuhan. Dan hal yang kedua, Tuhan rindu membawa kita untuk kembali kepada status kita, posisi kita yang sesungguhnya, yaitu sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Bapa, sebagai ahli waris kerajaan Allah yang berhak menerima janji-janji Allah. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Meteraikan di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman itu menjadi rema dan berkat di dalam setiap kehidupan kami. Menjalani aktivitas kami di sepanjang hari ini, Kau sertai kami, pimpin topang kami, tuntun kami, pelihara kami. Berkati kami, bahkan karuniakan kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera di dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu. Biarlah Engkau memberkati, Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang putus asa beri pengharapan. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari dalam tangan Tuhan. Melangkah bersama dengan Tuhan di hari yang baru ini, mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.